Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Anggita dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan agregat kesehatan pada anak yang dibimbing oleh Ibu Nurse Safian Novitasari, Eskep Mkep. Kami dari kelompok 1 sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama Santika Puspa Imelda Wensi, lalu saya sendiri Rahma Anggita, lalu yang ketiga Wiwin Usmitasari, yang keempat Ririn Rapika, lalu selanjutnya Ichen Rumeli, Kakalita Angelina, Priskilan Kaputri, Yesi Febiasari, dan yang terakhir Rizky Syaputra. Oke, kita mulai. Jadi penjelasan yang pertama yaitu definisi komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai kumpulan orang pada wilayah tertentu dengan sistem sosial tertentu. Komunitas itu meliputi individu, keluarga, kelompok atau agregat, dan masyarakat. Salah satu agregat di komunitas adalah kelompok anak usia sekolah yang tergolong kelompok beresiko. Anak usia sekolah dikatakan beresiko karena adanya beberapa hal. Yang pertama adalah anak banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Lalu yang kedua, aktivitas fisik anak itu semakin meningkat. Lalu yang ketiga, pada usia ini anak akan mencari jati dirinya. Lalu yang keempat, masih membutuhkan peran orang tua untuk membantu memenuhi kebutuhan. Maka dari hal-hal tersebut, anak usia sekolah dikatakan kelompok yang beresiko terhadap timbulnya masalah kesehatan yang terkait perilaku tidak sehat. Berdasarkan umur, kronologis, dan berbagai kepentingan, terdapat berbagai definisi tentang anak usia sekolah. Yang pertama menurut WHO, yaitu golongan anak yang berusia antara 7-15 tahun, sedangkan di Indonesia itu lazimnya anak yang berusia 7-12 tahun. Lalu yang kedua menurut Wong 2019, usia anak sekolah adalah anak pada usia 6-12 tahun. Lalu selanjutnya ada peran perawat komunitas terkait anak usia sekolah. Yang pertama adalah sebagai kolaborator. Di sini, kolaborator berarti perawat itu bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektoral dalam membuat keputusan dan melaksanakan tindakan untuk menyelesaikan masalah anak sekolah. Seperti halnya, perawat melakukan kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, guru, kepolisian, psikolog, dokter, LSM, dan sebagainya. Lalu yang kedua, perawat sebagai koordinator. Di sini, perawat yang mengkoordinir pelaksanaan konferensi kasus sesuai kebutuhan anak sekolah, menetapkan penyediaan pelayanan untuk anak usia sekolah. Lalu yang ketiga, case finder. Case finder berarti perawat mengembangkan tanda dan gejala kesehatan yang terjadi pada komunitas anak usia sekolah, menggunakan proses diagnostik untuk mengidentifikasi potensial kasus penyakit dan risiko pada anak usia sekolah. Lalu yang keempat, case manager. Artinya, perawat itu mengidentifikasikan kebutuhan anak usia sekolah, merancang rencana perawatan untuk memenuhi kebutuhan anak usia sekolah, mengawasi pelaksanaan pelayanan. Lalu yang kelima yaitu sebagai pendidik. Berarti perawat mengembangkan rencana pendidikan kepada keluarga dengan anak usia sekolah di masyarakat dan anak usia sekolah di institusi formal. Memberikan pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan, evaluasi dampak pendidikan kesehatan. Lalu yang keenam sebagai konselor. Konselor ini berarti perawat membantu anak usia sekolah mengidentifikasi masalah dan alternatif solusi, membantu anak usia sekolah mengevaluasi efek solusi dan pemecahan masalah. Lalu yang ketujuh, penelitian. Jadi peneliti membantu merancang riset terkait anak usia sekolah, mengaplikasikan hasil riset pada anak usia sekolah tersebut, dan mendefinisikan hasil riset. Lalu yang kedelapan sebagai caregiver.
yaitu mengkaji status kesehatan komunitas anak sekolah, menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan intervensi keperawatan, lalu melaksanakan rencana tindakan dan mengevaluasi hasil intervensi. Lalu yang ke-9 sebagai pembela, memperoleh fakta terkait situasi yang dihadapi anak usia sekolah, menentukan kebutuhan advokasi, menyampaikan kasus anak usia sekolah terhadap pengambilan keputusan, lalu mempersiapkan anak usia sekolah untuk mandiri. Lalu konsep asuhan keperawatannya yang pertama adalah pengkajian. Jadi di pengkajian ini dilakukan dalam pengumpulan data. Yang pertama itu data demografi. Jadi data demografi ini yang diambil adalah jumlah anak usia sekolah keseluruhan, jumlah anak usia sekolah menurut jenis kelamin dan golongan umurnya. Jadi itu dibeda-bedakan. Lalu yang kedua etnisnya. Anak tersebut berasal dari suku bangsa apa, budaya apa, dan tipe keluarganya bagaimana. Lalu yang ketiga nilai kepercayaan dan agama. Nilai dan kepercayaan yang dianut oleh anak usia sekolah berkaitan dengan pergaulan, agama yang dianut, fasilitas ibadah yang ada, lalu adanya organisasi keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang dikerjakan oleh anak usia sekolah itu apa saja. Lalu pengkajian data subsistem memiliki 8 subsistem saling mempengaruhi antara lain. Yang pertama lingkungan fisik, lalu pelayanan kesehatan dan sosial, ketiga ekonomi, keempat keamanan dan transportasi, lalu yang kelima politik dan pemerintahan, 6 komunikasi, 7 pendidikan, 8 rekreasi. Lalu prioritas masalah. Prioritas masalah yang pertama, pentingnya penyelesaian masalah tersebut, perubahan positif untuk penyelesaian di komunitas. Lalu yang ketiga, penyelesaian untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang keempat, defisit kebersihan diri pada komunitas anak sekolah. Risiko terjadinya kejadian karies gigi pada agregat anak usia sekolah. Lalu risiko penyalahgunaan media cetak dan elektronik pada anak untuk memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan perkembangannya. Lalu yang terakhir, tidak efektifan komunikasi anak dengan orang tua. Lalu diagnosa keperawatan yang kami ambil, yang pertama gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan defisiensi stimulus ditandai dengan tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia. Lalu diagnosa yang kedua, defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan psikologis ditandai dengan tidak mampu melakukan perawatan diri. Lalu yang ketiga, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disfungsi sistem keluarga ditandai dengan kurang responsif atau tertarik pada orang lain. Intervensi keperawatan bisa dilihat di sini. Yang pertama, diagnosa yang pertama, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan defisiensi stimulus ditandai tidak mampu melakukan keterampilan perilaku sesuai usia dengan tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama, status perkembangan, lalu yang kedua perawatan diri, dan ketiga status pertumbuhannya meningkat. Lalu intervensi yang dilakukan yang pertama yaitu kita mengambil promosi perkembangan anak dengan yang diidentifikasi kebutuhan khusus anak dan kemampuan adaptasi anak. Lalu terapeutiknya fasilitasi hubungan anak dengan teman sebaya. Lalu yang kedua, dukung anak berinteraksi dengan anak lain. Lalu yang ketiga, dukung anak mengekspresikan perasaannya secara positif. Lalu dukung partisipasi anak di sekolah ekstrakurikuler dan aktivitas komunitas. Lalu edukasinya, ajarkan pengaruh Milestones, perkembangan dan perilaku yang dibentuk. Lalu ajarkan sikap kooperatif bukan kompetisi di antara anak. Lalu kolaborasinya, rujuk anak konseling jika perlu. Lalu untuk diagnosa yang kedua, defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan psikologis ditandai tidak mampu melakukan perawatan diri dengan kriteria hasil perawatan diri 2
koordinasi pergerakan, dan 3 status kognitif meningkat. Kita ambil dukungan perawatan diri untuk intervensinya dengan O-nya. Pertama, identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia, lalu monitor tingkat kemandiriannya, lalu terapeutiknya kita bisa melakukan menyediakan lingkungan yang terapeutik, lalu yang kedua mendampingi melakukan perawatan diri sampai mandiri, lalu ketiga fasilitasi anak untuk menerima keadaan ketergantungan, lalu yang untuk edukasinya anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Lalu untuk diagnosa yang ketiga yaitu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disfungsi sistem keluarga ditandai kurang responsif atau tertarik pada orang lain. Kriteria hasil yang diharapkan, yang pertama itu interaksi sosial membaik, dukungan sosial membaik, yang ketiga keterlibatan sosial meningkat. Lalu intervensi yang kita ambil yang pertama yaitu modifikasi perilaku keterampilan sosial dengan O. Observasinya yang pertama identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial, terapeutiknya motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, lalu yang kedua beri umpan balik positif, misal pujian atau penghargaan, lalu yang ketiga libatkan keluarga selama latihan keterampilan sosial jika perlu. Edukasinya yang pertama jelaskan tujuan melatih sosial, lalu yang kedua anjurkan mengungkapkan perasaan akibat masalah yang dialami. Implementasinya yang pertama adapun macam-macam jadi implementasinya yang pertama implementasi keperawatan independen adalah tindakan yang dilakukan perawat yang tidak membutuhkan arahan dari profesional kesehatan lainnya. Lalu implementasi keperawatan dependen adalah tindakan yang dilakukan perawat berdasarkan arahan dari dokter atau profesional kesehatan lainnya. Lalu implementasi keperawatan kolaboratif adalah tindakan yang dilakukan perawat berdasarkan adanya gabungan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dari berbagai profesional kesehatan lainnya. Lalu evaluasi keperawatan adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien, hasil yang diamati dengan tujuan dan kriteria hasil yang perawat buat pada perencanaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.